malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersyukur dan senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mengawali sesi kita malam hari. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami, untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang menghimpunkan kami, memeliharakan kami melewati hari ini, dan sekarang memberikan kepada kami satu waktu dan kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar, memahami kebenaran kitab suci dan juga mengerti panggilan kami yang Kau berikan, yang Kau rancangkan, untuk kami boleh hidup mengenal Tuhan dan bagaimana kami boleh hidup dalam dunia ini. Tuhan, kami rindu sekali pembelajaran ini boleh memberikan kami kesegaran, kekuatan, hikmat, bahkan juga menarik kami lebih cinta kepada Tuhan dan lebih setia menjalankan panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan di tengah dunia milik Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, berkati waktu sebentar ini, supaya pembicaraan kami berbuah, pembicaraan kami boleh menjadi berkat, terutama menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersyukur kalau hari ini kita bisa masuk ke dalam satu seri pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran misiologi. Nah, ini adalah bagian dari PIK 2, saudara-saudara, jadi diharapkan setelah kita banyak mengetahui dasar-dasar tentang iman Kristen, juga tentang kitab suci, nah kita lebih diperlengkapi begitu ya, untuk kita boleh hidup di dalam dunia milik Tuhan, untuk boleh menjadi saksi dan melayani Tuhan. Nah, saudara, pembelajaran kita akan berlangsung dalam 4 pertemuan, dan saya ingin kasih tahu dulu di awal ini ada tujuan ya daripada pembelajaran kita. Apa yang saya harap bisa kita capai setelah 4 minggu ya kita belajar bersama-sama. Saudara, yang pertama adalah di dalam sesi ini sebenarnya kita ingin belajar memahami, coba memahami apa sih artinya misi itu. Mencoba mengerti konsep misi Kristen, makna misi Kristen yang lebih utuh. Nah, tentu kita semua mungkin sebelum ini sudah punya pemahaman masing-masing tentang misi. Nah, cuman seperti yang saya juga bergumul cukup lama sebelum saya belajar tentang studi misi, seringkali pemahaman kita itu sepotong-sepotong atau terkotak-kotak. Nah, kita coba pingin mengerti apa sih sebenarnya misi itu secara lebih utuh. Nah, jadi kalau pemahamannya tentang makna, tentang konsep, tentang arti, saudara tahu apa yang ditanyakan ya? Yang ditanyakan itu sebenarnya simpel saja. Kita cuma mau bertanya dalam 4 minggu ini, apa sih misi itu? Misi itu apa? Nah, ini yang utama. Ya, bagaimana kita membangun konsep dan pemahaman tentang misi? Kita akan melihatnya melalui kitab suci tentu saja, dan kita akan mencoba melihat natur Allah yang misioner. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang misioner, dan apa artinya itu buat kita sebagai gambar dan rupa Allah. Begitu ya. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana Allah bekerja, mengerjakan misinya di muka bumi ini, serta membuka ruang untuk kita boleh ikut serta berpartisipasi dalam pekerjaan yang Dia kerjakan itu. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, kita mau coba memikirkan ulang, coba memikirkan ya. Jadi, saudara, saya tidak punya terlalu banyak jawaban, tetapi saya ingin mengajak kita bersama untuk memikirkan, sama-sama mikir begitu ya, dan merenungkan. Sebenarnya gereja yang misional itu seperti apa? Serta bagaimana sih kita boleh coba mempraktekkan misi itu di dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi ini tujuan utama, kita mau coba bertanya, merenung misi itu apa, dan gereja yang misional itu seperti apa. Nah, saya harap ini sederhana saja, tidak terlalu banyak. Tentu saudara kalau mau mengikuti kelas misi, pembinaan misi itu 4 minggu tidak akan cukup, dan ada banyak sekali pembinaan-pembinaan yang lain. Ya, misalnya kalau di Hosana suka melakukan pelatihan itu hanya satu metode saja. Lalu buku tanpa kata itu juga salah satu metode saja dalam topik penginjilan. Tapi saudara ada kelas-kelas yang lain, misalnya saya pernah ikut kelas perspektif, panjang sekali saudara, 15-16 pertemuan, bahan bacanya banyak sekali saudara ya, saya nggak tamat saudara ya, harus mengulang itu nanti ya. Lalu juga ada kelas B2B, ya Pak Lukas salah satu trainernya juga, ada banyak saudara pelatihan-pelatihan misi yang melengkapi kita. Nah, tetapi kalau di STUJK PIK 2 ini kita hanya akan bicara yang basic saja, dan kira-kira bagaimana itu bisa dikaitkan
dalam hidup kita bergereja. Nah, kira-kira begitu. Saudara, kata misi itu sendiri mungkin sudah menjadi terminologi atau istilah yang sangat sering dipakai. Misi, saudara ngomong misi itu kan sering banget ya. Baik itu misi dalam konteks Alkitab maupun juga misi, misalnya perusahaan ya, visi misi gitu ya. OSIS aja ada visi misi begitu, anak kecil gitu ya, udah punya visi misi dan seterusnya. Nah, tapi mungkin saking dia generik, terlalu sering dipakai, kita jadi kurang jelas, kurang tajam. Artinya itu apa? Nah, saudara mengerti misi itu seringkali kita umpama seperti kisah enam orang buta yang melihat satu gajah yang besar. Ya, jadi kalau itu gajah itu besar sekali, lalu ada 6 orang buta yang mengelilinginya, lalu ditanya, kamu pegang apa? Ada yang bilang, oh saya pegang ular. Kalau dia pegang belalainya, dia bilang ini panjang-panjang nih, bisa seperti lembek-lembek gitu, bisa bergerak-bergerak. Saya pegang ular gitu. Tapi ada yang pegang kakinya, merasa ini kokoh sekali, oh saya pegang dahan pohon. Nah, ada yang pegang ekornya, dia bilang, oh saya pegang tali. Nah, itu betul dalam pengertian ada miripnya bagian-bagian itu. Tetapi kadang-kadang sulit untuk punya gambaran yang utuh, yang besar, bahwa yang sedang dihadapi itu adalah seekor gajah yang besar. Ya. Nah, saudara, alangkah baik kalau kita bisa melihat misi ini, tentu saja misi Kristen yang dikemukakan dalam Alkitab, itu dari perspektif yang lebih luas dan lebih utuh. Nah, saudara, kalau di dalam rumah tangga ya, misalnya saudara diskusi di dalam keluarga, mau merencanakan liburan kemana gitu ya. Nah, biasanya tuh semua punya ide, semua punya pendapat. Nah, diskusi yang baik itu adalah kalau sudut pandangnya, perspektifnya, pendapatnya itu nggak cuma satu orang gitu. Jadi bisa lihat dari perspektif papahnya, perspektif mamahnya, perspektif anaknya begitu. Nah, saya ingin kita belajar mengerti misi yang dikemukakan di dalam Alkitab itu bukan hanya dari pengertian yang lebih sempit, tetapi justru dibangun dari beberapa perspektif yang berlapis dan juga lebih luas. Ya, makanya materi kita dalam 4 minggu kira-kira akan dibagi seperti ini, saudara. Tentu ini sangat ringkas dan tidak bisa mencakup semua kebutuhan pembahasan. Ya, hari ini kita coba mulai dulu dengan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang Alkitab, perspektif Alkitab. Nah, minggu depan saya mau coba kita melihat perspektif sejarah, perspektif historis, dan juga perspektif teologis. Tentu saya tidak ingin memaparkan kepada saudara hanya menceritakan saja sejarah misi, begitu ya. Tapi saya pengen ngajak kita melihat ada pergeseran atau pergerakan yang terjadi, dan apa arti pentingnya itu buat kita yang hidup di Indonesia. Begitu ya. Lalu nanti secara teologis ada apa sih kaitan misi dengan doktrin-doktrin Kristen dasar yang kita percaya. Nah, saudara, seringkali kita belajar teologi itu kita pikir dipisahkan, teologi itu terpisah dari misi. Begitu ya, teologi adalah tentang Allah, misi adalah tentang pekerjaan kita. Teologi adalah tentang doktrin, misi adalah tentang pelayanan. Teologi itu adalah teori, misi itu adalah action. Kadang-kadang kita pisah-pisahkan begitu. Nah, kita mau coba tanya. Sekarang kalau misalnya kita belajar doktrin ya, yang lalu terakhir, saudara yang di STUJK belajar doktrin apa? Masih ingat bulan 7? Masih ingat belajar apa bulan 7 kemarin? Eklesiologi, ya, betul. Apa topiknya? Baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus ya. Ada kaitan nggak baptisan kudus dengan misi? Perjamuan kudus dengan misi. Ada ya. Nah, cuman kan kita kadang jarang mengkaitkan. Saudara belajar doktrin neraka dan surga misalnya. Apa kaitan dengan misi? Kita belajar doktrin pilihan. Kita adalah umat pilihan. Ya, apa kaitan dengan misi? Nah, itu yang kadang kita kurang pikirkan. Nah, kita mau coba nanti renungkan bersama-sama ya. Semoga di dalam 4 sesi ini boleh memantik saudara untuk berpikir lebih lanjut. Dan pertemuan 3 dan 4 itu akan sifatnya banyak membahas isu praktis. Saya berikan judul Church, Matrix of Missional Church. Jadi matriks dari gereja yang misional ada 4. Ada 4. Biasanya ini ketegangan-ketegangan yang terjadi. Misalnya begini. Misi itu menarik orang datang ke gereja atau dari gereja pergi keluar ke dunia. Nah, itu bahasanya sentrifugal atau sentripetal. Daya tarik atau daya dorong, daya utus. Gitu ya. Lalu kemudian misi itu penginjilan atau aksi sosial. Nah, lalu misi itu dikerjakan oleh gereja yang utama, gereja yang kelihatan, tentu saja kita bicara invisible, visible church ya, gereja yang kelihatan sebagai institusi, atau dikerjakan oleh lembaga. Lebih baiknya begitu. Badan-badan misi
sending misi para church, misalnya begitu ya, ketegangan-ketegangan itu. Dan yang terakhir, misi itu sebenarnya dilakukan lebih baik di perkotaan atau ke suku-suku terabaikan, ke pedesaan. Nah, ini karena lagi tren ya, sekarang lagi orang-orang bicara urban mission gitu ya, city center. Kita akan lihat panggilan itu di dalam Alkitab ketegangan seperti apa. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana sih wajah gereja yang misional kira-kira dari matriks-matriks ini. Ya, nah, saya harap ini pembelajaran kita. Kalau saudara ada masukan atau kira-kira apa yang kita perlu lebih sederhanakan atau belum tercakup, nanti seiring perjalanan waktu silahkan ya, saudara boleh berikan masukan. Nah, yang pertama kita hari ini mau belajar soal Alkitab dan misi, dasar biblika tentang misi Kristen. Ya, nah saudara, mari kita ambil waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaannya ada 3, saudara. Yang pertama, menurut saudara misi itu apa? Tentu kita bicara misi dalam perspektif misi Kristen ya. Jangan misi organisasi gitu ya. Ini terlalu luas, waktunya nggak cukup. Lalu, saudara ketika mendengar istilah misi, gambaran apa yang muncul? Nah, kalau di Hosana misalnya sebut misi, gambarannya apa yang muncul? Wajah Pak Lukas misalnya. Boleh juga gitu, nggak apa-apa juga boleh. Ya, tapi saya pengen coba yang konkret. Ya, jangan kayak amanat agung Tuhan. Nah, itu abstrak sekali. Saudara kalau dengar misi itu saudara kepikir apa? Kepikir duit, misalnya kepikir apa? Kepikir Palalangon, misalnya STT, SPPI gitu ya, terserah. Nah, tapi yang konkret kalau boleh. Oke? Lalu berikutnya, coba menurut saudara bagian Alkitab mana yang bisa menjadi dasar untuk konsep misi? Bagian Alkitab mana yang bicara tentang misi? Ada jawaban saudara di online? Misi adalah pelayanan untuk memperkenalkan Yesus, baik pada orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Ayat tentang misi adalah jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28. Lalu gambaran yang terlintas adalah orang-orang yang belum kenal Yesus, khususnya keluarga sendiri yang belum percaya. Ada rekan di online yang memberikan jawaban. Nah, saudara, hari ini kita akan bahas tentang Alkitab dan misi. Ada referensi yang saya pakai dan ingin perkenalkan kepada saudara, 3 buku. Kalau saudara ingin belajar lebih dalam, itu ini Mission of God. Lalu tentang itu Christopher Wright ya. Christopher Wright itu seorang teolog biblika yang menulis banyak sekali tentang hubungan antara Alkitab dan misi, bagaimana Alkitab itu seluruhnya mengajarkan atau memberikan kita pemahaman tentang misi gitu ya. Satu Mission of God, misinya Allah. Yang kedua Mission of God's People, ya misi umat Allah. Tapi nggak tahu kenapa ini sebenarnya pasangan ya, 2 ini ya. Tapi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia cuma 1, yang ini belum begitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa, itu baik, bagus juga. Dan yang terakhir itu Robert Vaughan, dia pendeta di gereja Anglikan di Oxford. Dia tulis buku Gambar Besar dari Allah. Jadi melihat bagaimana kita juga diundang untuk berpartisipasi oleh Tuhan di dalam apa yang dia kerjakan. Sebenarnya ada beberapa yang lain yang lebih baik daripada ini kalau daripada ini ya, kalau menurut selera saya ya. Tapi yang bahasa Indonesia itu yang ini gitu. Jadi saudara bisa akses dua buku itu. Kalau bahasa Inggris ada 1 buku yang bagus, namanya The Drama of Scripture, itu Craig Bartholomew yang tulis. Jadi melihat bagaimana Alkitab itu kayak sebuah naskah skenario gitu untuk kita boleh mengerti cerita Allah dan kita juga ikut memerankan, mengambil bagian di dalam kisah yang berlangsung itu. Ya. Nah, saudara, ada beberapa problem utama dalam pemahaman kita tentang misi dalam kaitannya dengan dasar Alkitab, ya, perspektif Alkitab tentang misi. Nah, ada 3 masalah yang utama. Dan ini umum, bukan hanya di gereja tertentu, tapi ini di semua orang, termasuk juga saya juga pernah bergumul untuk hal-hal ini. Ya, yang pertama, saudara, kita punya kecenderungan membaca Alkitab itu sepotong-sepotong, ya, sehingga apa? Sehingga kita kurang melihat hubungan dari tiap bagian Alkitab, dan kita bisa kehilangan gambaran besar ataupun kesatuan daripada seluruh Alkitab. Nah, biasanya kan kalau khotbah di gereja Injili, gereja Reform, kita itu biasanya ambil satu perikop, hanya itu saja, lalu kita biasanya kan mencari atau menarik poin gitu ya, poin dari teks itu gitu. Dan itu satu khotbah yang memang betul, itu namanya expository preaching, memang harus begitu ya, membuat firman Tuhan itu khotbah itu grounded berdasar pada Alkitab. Tapi kadang saudara, karena
kita cuman ambilnya ayat-ayat tertentu, ya, itu kita kalau saudara perhatikan di gereja ya, gereja-gereja pada umumnya kan tema itu kan berulang-berulang ya, mirip-mirip gitu ya. Tahun baru bulan 1 itu biasanya tentang pengharapan, mengandalkan Tuhan gitu ya. Nanti udah gitu bulan 2 biasanya ada yang tentang kasih karena Valentine dan sebagainya. Lalu bulan 3 itu udah masuk Prapaskah sampai bulan 4, bulan 5 begitu ya. Nah, lalu habis itu ya ada tema-tema tentang keluarga, tema-tema tentang misi, tema-tema tentang kemerdekaan. Kalau bulan 8 itu biasanya ulang tahun gereja, lalu reformasi misalnya 5 sola, lalu Natal. Dan tiap tahun itu selalu itu. Dan kalau kita pikirkan dasar Alkitab atau bagian yang dikotbahkan biasanya juga mirip-mirip gitu. Apalagi kalau saudara pelayanan di kategorial, saya pelayanan di remaja bukan hanya khotbah di Osana, khotbah di orang-orang lain juga tema gereja remaja itu terus saudara. Ya, gambar diri, hormat orang tua, jangan nyontek, mengatur waktu, jangan banyak main game, saat teduh gitu ya, menabung itu aja terus. Nah ayatnya itu terus ya. Gambar dan rupa Allah apa sih Kejadian 1. Hormat orang tua apa? Pasti Efesus 6. Nggak akan. Coba kapan kita khotbah Zefanya gitu, Zefanya 3 gitu. Nggak pernah, nggak ada. Ya coba saudara pernah dengar Obaja gitu. Obaja pasal 3 dikhotbahkan di gereja pernah? Nggak ada saudara ngomong-ngomong Obaja cuma sampai pasal 1 aja. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu kadang pilih portion, baca Alkitab itu bits and chunks gitu. Ambil satu bagian, kurang dapat keseluruhan cerita Alkitab itu. Ya, nah ini memang satu pergumulan. Ya, ada kenyataan seperti itu. Nah, kemudian juga sudah bertahun-tahun teologi Kristen itu dibangun dengan metode yang namanya proof texting. Nah, proof texting itu apa? Itu sebenarnya pertanyaan nomor 3 yang tadi saya kasih. Nah, itu challenge juga sebenarnya ya. Coba temukan dasar ayatnya, gitu ya. Untuk apa? Nah, biasanya kan orang-orang suka bilang, beli VCD, VCD udah enggak sekarang ya. Nonton film bajakan boleh nggak? Nah, ayatnya mana? Kan gitu ya kita ya. Kalau misalnya Bitcoin, boleh nggak Bitcoin gitu? Nanti ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ayatnya mana? Kan suka begitu ya. Jadi kita itu terbiasa proof texting. Jadi tunjukkan satu ayat untuk hal ini gitu. Kalau ada ayatnya, baru saya terima. Kalau nggak ada, saya nggak terima. Nah, ini punya problem. Problemnya apa? Saudara waktu Alkitab itu ditulis, kan penulis kitab suci tidak berpikir seperti kita sekarang berpikir begitu ya. Jadi alangkah banyak sekali hal-hal kebudayaan atau perkembangan zaman yang nggak selalu bisa paralel, saudara, antara dunia kita dengan kitab suci. Prinsip-prinsipnya ada, prinsip-prinsipnya. Cuman kadang untuk membangun prinsip itu juga kita nggak bisa pakai 1 atau 2 ayat. Lebih sering kita harus pakai keseluruhan Alkitab untuk membuat satu prinsip, satu konsep, satu lensa, cara pandang gitu ya, framework untuk melihat sesuatu. Ya. Nah, kemudian saudara yang berikut juga adalah ada problem bahwa gereja dan kekristenan sudah terlalu lama memisahkan teologi dengan misi. Jadi teologi itu ya tadi seperti saya bilang, teologi itu tentang Allah, tentang yang rohani-rohani, ya. Misi itu adalah tentang dunia ini. Teologi itu adalah apa yang Allah kerjakan, misi itu adalah action kita. Teologi itu teori, misi itu pelayanan. Nah, jadi seringkali suka berantem gitu. Orang teologi sama orang misi, ya. Orang teologi bilang kalau cuman aktivitas-aktivitas doang, kurang baca Alkitab, kurang belajar, apa bedanya dengan lembaga sosial, dengan aksi sosial? Ngapain kayak begitu? Yang penting tuh belajar gitu ya. Tapi orang misi juga bilang, belajar-belajar terus. Kalau nggak ada penerapan juga untuk apa? Ya, kok belajar-belajar firman Tuhan jadi takut menginjili, jadi takut salah, selalu mempertanyakan mana doktrin yang benar dan yang salah. Itu jadi mati teologinya, begitu ya. Itu biasanya gitu. Perdebatan antara orang teologi dan orang misi. Nah, bersyukur di Hosana itu coba perdebatannya diredam ya dengan cara misi sama teologi disatukan aja ya. Misi sama STUJ. Nah, saya nggak tahu apakah sudah resolve, tapi setidaknya diredam sedikit ya masalahnya ya. Nah, saudara, ini kan problem-problem yang kita hadapi gitu ya. Nah, saudara, waktu saya sekolah di saat saya STT kurang lebih 4 tahun.
boleh ngomong dua disiplin ilmu, dua pelajaran, dua area studi yang saya paling benci, saudara. Bisa tebak? Bukan olahraga, olahraga nggak ada mata kuliahnya. Cuma malas aja. Apa saudara yang kira-kira saya paling nggak suka? Yang pertama itu pelajaran bahasa. Wah, pelajaran bahasa. Sampai sekarang saya baca abjad udah nggak bisa. Abjad Ibrani, abjad Yunani ya. Harus ngulang lagi belajar. Dan yang kedua, saudara tahu saya paling nggak suka amit-amit area-area pelajaran misi. Jadi misiologi, penginjilan, ya, itu berapa mata kuliah tuh. Waduh, kenapa? Karena saya punya guru misionaris dari barat, misionaris dari barat ya. Orangnya kaku sekali gitu ya. Dan saya susah gitu belajar dengan beliau gitu, susah mengerti. Nah, lalu kalau dulu kami di sekolah saat itu ada kelompok orang-orang suka misi ya. Itu radikal-radikal loh saudara, suka doa misi. Tiap hari Senin doa misi, Jumat doa misi. Doa melulu. Nah, saya pernah satu kali pengen ikut doa misi nih supaya kelihatan ada jiwa misinya sedikit gitu lah ya. Kelihatan Kristen gitu. Saya ikut doa misi hari Jumat. Baru sebentar saudara, saya ketiduran sepanjang sultan doa. Udah gitu saya udah gak pernah ikut lagi lah. Saya langsung ngecap diri saya, kayaknya saya bukan orang misi lah. Saya teologi lah. Saya biblical scholar lah. Ya. Nah, lalu orang-orang yang suka misi ini radikal-radikal. Kalau kita tuh punya jam keluar tuh pendek sekali. Hari Kamis kurang lebih cuma 3 atau 4 jam lah. Ya. Dan kalau saudara punya pacar, saudara cuma boleh ketemu pacar jam pendek sekali. Tapi orang-orang yang misi itu ya, saudara di jam itu pun dia bisa tidak pacaran, pergi kemana? Ke penjara. Penjara, saudara. Ya, ke rumah pembantu yang dapur sekolah kita itu ya, ke rumah satpam. Wah, lalu kita udah punya pelayanan weekend itu hari Sabtu, ya biasanya kita Sabtu itu pelayanan ke pos pelayanan ya, pelayanan di daerah-daerah di sekitar Malang, masuk-masuk ke dalam begitu. Dan mereka tuh ada yang hari Kamis ke situ untuk apa? Bagi sembako ke daerah sekitar, pakai uangnya sendiri. Wah, saya bilang nih orang-orang misi ini masuk surga kayaknya hebat ya. Saya mungkin belum tentu lah kayaknya ya. Mungkin saya cuma baca buku doang gitu ya, sama tidur di perpustakaan, kurang 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 Kristen gitu kira-kira ya. Nah, saudara, tapi lambat laun melewati pelayanan di GKI sana juga proses-proses mengenal Tuhan lewat kitab suci, bagaimana Tuhan bentuk. Nah, ternyata pemahaman saya itu mulai perlahan-lahan diubah. Nah, saudara, saya menemukan satu hal, seringkali konsep kita tentang misi itu mau diakui atau tidak, sadar atau tidak, terlalu, kalau boleh dikatakan, antroposentris, saudara. Terlalu human centered, berpusatkan pada manusia. Antroposentris itu bahasa halusnya, bahasa kasar itu egosentris. Maksudnya apa? Ya pokoknya tentang kita aja. Ya, itu terrefleksi lewat apa yang kita bayangkan waktu misi. Saya pergi, saya ke desa, saya sumbang uang, saya begini dan begitu. Ya, jadi semuanya berpusat pada saya. Yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan. Jadi berpusatnya pada tindakan kita. Nah, saudara, ini tidak sesat sih, nggak sesat. Kitab suci memang ada bagiannya tentang itu. Ya, saudara tadi bilang Matius 28, Markus 16, Yesaya pasal 6, bahkan Kejadian pasal 1 ada mandat budaya, mandat Injil, bahwa kita harus melakukan sesuatu, ada tugas yang Tuhan beri. Nah, tapi masalahnya kalau konsep misi kita dibangun dari manusia, dari saya, maka itu konsep yang terlalu kecil, terlalu sempit. Seperti gajah, kita cuma pegang kakinya saja. Nah, kalau begitu, kita mau coba lihat konsep yang lebih luas, yang lebih utuh. Ya, kita akan melihatnya dari kitab suci. Saudara, Alkitab kita pada dasarnya secara intrinsik itu memiliki natur yang misional. Alkitab kita itu pada dasarnya sebuah, kalau Christopher Wright bilang missional phenomenon. Alkitab itu sendiri sebuah secara intrinsik di dalam dirinya sendiri itu adalah sebuah fenomena misi. Maksudnya apa? Ada 3 maksudnya di sini. Yang pertama, Alkitab itu sebenarnya, saudara, merupakan catatan misi. Nah, kata catatan juga kurang pas terjemahannya, tapi itu maksudnya missional records. Maksudnya begini, saudara kalau baca Alkitab, buku-buku yang ada di dalam Alkitab, 66 kitab, itu kan terbentuk dari catatan interaksi antara Allah dengan umat. Ya, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan menyatakan diri kepada Ishak, Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel di dalam pembuangan di Mesir.
lalu itu diolah, dicatat. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dicatat. Jadi sebenarnya, bahkan cukup misalnya perjanjian baru ya, kita baca kitab Injil. Injil itu apa? Catatan tentang hidup dan pelayanan Yesus. Nah sebenarnya Alkitabnya itu sendiri merupakan satu produk misi. Mencatat apa yang Allah kerjakan di dalam dunia ini, dan bagaimana kalau kita boleh pakai tanda kutip, kekristenan itu terbentuk dari kitab Kejadian, dari bangsa Israel, sampai pada zaman gereja. Kalau mau cari asal-usul kekristenan, carinya di mana? Ya di Alkitab, missional records, dari catatan misi, dari kitab Kejadian, penciptaan bangsa Israel, penciptaan alam semesta dan umat manusia, lalu pemilihan bangsa Israel, sampai kepada pelayanan Yesus, pembentukan gereja mula-mula, dan seterusnya. Ya, jadi Alkitab kenapa bisa ada? Karena ada misi Allah. Alkitab itu mencatat apa yang Allah kerjakan di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga punya fungsi yang memperlengkapi umat Tuhan untuk menjalankan misinya. Paulus bilang di dalam 2 Timotius, itu kan segala kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat ya untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi begini poinnya, saudara. Kita bisa melihat lebih jelas begini. Waktu teks Alkitab itu tertulis, teks Alkitab ini kan nggak datang tiba-tiba untuk saya ya, tahun 2025, enggak ya. Tidak datang untuk Pak Andreas tahun 70-an, kan enggak. Ini teks Alkitab, pembaca pertamanya kan adalah komunitas yang menerimanya. Misalnya, kitab-kitab Taurat, siapa pembaca pertamanya? Ya bangsa Israel, yang di padang gurun Sinai, yang mau masuk ke tanah Kanaan, yang di padang gurun, kan begitu. Ya. Injil Matius, siapa pembaca pertamanya? Kira-kira siapa yang pertama kali menerima Injil Matius? Ya orang-orang Kristen abad itu, ya orang-orang Yahudi abad pertama, kira-kira sekitar 20-30 tahun setelah Yesus mati dan bangkit. Ya. Surat Efesus, siapa penerimanya? Ya jemaat Efesus. Dan saudara tahu kenapa mereka harus dapat buku-buku itu? Harus dapat kitab Taurat, harus dapat Injil, harus dapat surat-surat. Kenapa? Untuk membuat mereka mengenal Allah dalam konteks hidup mereka saat itu kan. Lalu untuk menolong mereka bagaimana nih hidup sebagai umat Allah di tengah situasi yang berlangsung saat itu. Betul ya? 5 kitab Taurat, ya bangsa Israelnya kan lagi di padang gurun. Mereka perlu tahu dong, kata Tuhan, aku adalah Allah yang esa, misalnya ya, tidak ada Allah yang lain, tidak boleh ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kenapa? Mereka kan hidup di tengah penyembahan berhala, di tengah politeistik, ya banyak dewa-dewa. Lalu Tuhan menegakkan tidak boleh ada Allah lain. Jadi ada unsur kehidupan iman di situ. Ya lalu misalnya di kitab Imamat diatur bagaimana kamu hidup di dalam sosial, bagaimana kamu jaga kekudusan hidup, bagaimana kamu atur ibadah, dan seterusnya. Itu kan untuk menolong pembaca pertama hidup seturut yang Tuhan mau, ya di tengah-tengah dunianya. Ya begitu juga misalnya surat-surat Paulus, surat Efesus, surat Korintus, kan kasih tahu orang Kristen bagaimana harus hidup di tengah-tengah zaman, bagaimana harus hidup benar, bagaimana harus jadi saksi. Jadi Alkitab itu pada dasarnya punya sifat itu, memperlengkapi orang Kristen pembacanya untuk hidup menurut yang Tuhan mau. Ya, untuk mengenal Allah dan hidup seturut ketetapannya. Nah, itu kan memperlengkapi orang Kristen untuk pekerjaan misi. Bagaimana harus menjadi manusia milik Tuhan di tengah dunia, di tengah zamannya, yang budaya yang mengelilingi surroundings mereka begitu. Ya. Dan yang ketiga terakhir, saudara, ini yang kita mau agak bahas lebih dalam. Alkitab itu seluruhnya berisi kisah misi. Nah, misinya misi apa? Misinya tentu bukan hanya yang kita lakukan. Ya, saya harus apa, bukan begitu. Tetapi kisah misi di dalam Alkitab adalah kisah yang sangat luas. Bagaimana Allah mengerjakan sesuatu untuk dunia ini. Bagaimana Allah mengerjakan misinya.
ya, untuk manusia ciptaannya, untuk alam semesta, untuk seluruh ciptaan, dan melalui umat khusus yang Dia pilih. Nah, saudara, Alkitab kita bukan bagian yang terpotong-potong. Saya yakin saudara yang sepanjang tahun ini dan tahun kemarin ikut STUJK banyak belajar tentang ini. Bagaimana melihat Kristus dari kitab Kejadian, dari kitab Keluaran, dan membaca Alkitab secara keseluruhan, dan seterusnya. Ya, saudara yang belum ikut bisa lihat di YouTube, ada rekamannya semua, begitu ya. Nah, saudara, Alkitab kita itu merupakan terdiri dari 66 buku yang berbeda-beda memang, dan 66 buku itu punya kepentingannya sendiri, punya tujuan penulisannya sendiri, kekhususannya sendiri, tapi juga 66 kitab itu ketika disatukan, tentu saja di dalam pimpinan Roh Kudus, itu membentuk satu kisah yang besar. Satu kisah yang besar, satu narasi yang sangat besar. Cerita tentang bagaimana Allah bekerja, ya, menyelamatkan manusia dan juga seluruh ciptaannya, bagaimana Tuhan Allah menegakkan kerajaannya di atas muka bumi ini sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kisah besar Alkitab ini secara ringkas bisa kita bagi ke dalam 4 babak, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Ada beberapa orang yang membaginya menjadi 5. Kalau 5 itu penebusannya dibagi 2. Sebelum Yesus Kristus dan sesudah Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus itu ya Israel sampai Yesus Kristus. Dan setelah Yesus Kristus bangkit itu adalah zaman gereja. Sekarang kira-kira begitu. Ada yang dibagi menjadi 7 sampai sangat kompleks sekali. Jadi dibagi penebusannya itu di breakdown Israel sebelum masa kerajaan, lalu Israel sesudah masa kerajaan, lalu Israel sesudah pembuangan, lalu Yesus Kristus dan gereja. Ada yang begitu. Nah, kita nggak mau terlalu detail, maksudnya nggak mau terlalu panjang, yang ringkas saja, gampang diingat 4. Ya, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Nah, saudara, kalau misalnya 1 kita tutup, coba ya, penciptaannya kita tutup. Kira-kira apa yang terjadi dengan kekristenan? Dengan konsep kita terhadap kekristenan? Anggap aja penciptaan nggak ada, cuma 3 doang. Kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Akibatnya apa terhadap kekristenan? Nggak ada origin, nggak ada apa-apanya, nggak tahu asal usulnya. Ya, tiba-tiba sudah jatuh. Nah, kalau tiba-tiba sudah jatuh, state-nya mulainya itu apa? Segala sesuatunya. Kondisi awal segala sesuatunya rusak, buruk. Allahnya Allah yang bagaimana? Allah yang jahat. Nah, ya. Kalau kejatuhan ditutup, habis penciptaan langsung Yesus Kristus, langsung kemuliaan. Nggak ada arti kayu salib. Ya, ya penebusan artinya ya nambahin yang baik dari antara yang sudah baik. Ngapain gitu? Ya. Yesus jadi tidak signifikan. Ya. Kalau nggak ada bagian terakhir, bagian kemuliaan. Kita akan itu kalau nonton film sore itu belum bagian yang ketiga. Udah pada nonton ya. Time loop terus. Nggak jadi apa? Sense akhir, tujuan akhirnya untuk apa? Tidak ada tujuan akhir. Ya. Tapi kalau kita pikir, saudara, di gereja, pesan yang kita dengar di dalam khotbah, di dalam pemuritan, di dalam penginjilan, paling banyak yang mana? Pesan yang kita dengar tuh yang mana? Kejatuhan dan penebusan. Saudara, khotbah KKR versi apa juga semua begitu ya. Anda berdosa, terima Yesus. Anda berdosa, terima Yesus. Gitu ya. Seolah-olah yang pertama dan yang belakang kita assume, kita tidak bahas, kita hapus gitu. Nah, makanya mungkin itu penyebab kenapa ya pandangan kita tentang teologi, tentang misi jadi sangat sempit. Kita coba lihat ya, mulai dari penciptaan. Saudara, kita tahu bahwa Allah Tritunggal menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kenapa? Sebenarnya Tuhan nggak butuh-butuh amat menciptakan sesuatu yang lain karena dia sudah komplit dalam dirinya sendiri. Dan Allah itu Tritunggal, saudara. Allahnya orang Kristen itu komunitas.
Jadi nggak kesepian, nggak butuh orang lain untuk temanin, bahkan nggak butuh orang lain untuk muliakan dia. Karena mereka, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berada dalam ikatan kasih yang sempurna, saling memuliakan, ya, dan cukup penuh di dalam komunitas Tritunggal. Lalu kenapa perlu Allah menciptakan manusia, kemudian juga alam semesta dan segala isinya? Kenapa? Karena namanya itu kasih yang meluap-luap, saudara. Kasih yang meluap-luap itu pasti melampaui diri sendiri. Kasih yang meluap-luap itu pasti menghasilkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, tetapi indah, tetapi baik, tetapi itu boleh kalau ada, tetapi itu diharapkan. Ya, nah penciptaan itu adalah ekspresi kasih Allah yang meluap-luap. Jadi kemuliaan Allah, kebaikan Allah itu pengen diwujud nyatakan. Ini loh konkretnya. Karena Allah sendiri berada dalam komunitas kasih yang sempurna. Nah, saudara, ada beberapa sifat dalam penciptaan. Tiga sifat utama dalam penciptaan. Kalau saudara lihat Kejadian pasal 1-3. Yang pertama, penciptaan itu punya sifat from nothing to existing. Dari nggak ada, jadi ada. Ya, dari sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ya, dari sesuatu yang kosong menjadi penuh, menjadi berkelimpahan, jadi punya makna. Ya. Kemudian juga penciptaan punya sifat from chaos to order. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu ada kata-kata bumi belum berbentuk dan kosong, samudra raya memenuhi bumi, ya, itu belum berbentuk dan kosong, itu tohu wabohu. Artinya apa? Satu keadaan yang sangat chaos, satu keadaan yang kacau balau, gelap, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada makna. Bahkan tohu wabohu itu seringkali di dalam kitab nabi-nabi digambarkan sebagai tempat-tempat yang tidak ada Tuhan, yang seperti dibuang dari luar jangkauan Tuhan, yang nggak ada Tuhannya, kira-kira begitu. Nah, ini adalah kehidupan manusia tanpa Tuhan, penuh kekosongan, penuh kekacauan, tidak ada makna, chaos. Tapi ketika Tuhan mencipta lewat firman-Nya, ya, Tuhan menata from chaos to order. Jadi dari sesuatu yang chaotic menjadi sesuatu yang sungguh amat baik. Dan kalau saudara lihat penciptaan, itu ada ritme yang teratur juga, orderly, ya, ritme yang ada ordernya. Saudara kalau lihat di dalam Kejadian 1 kan ada kata-kata begini terus diulang, ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ada order. Ada order. Ya, jadi kehidupan di dalam Tuhan Yesus itu, kehidupan Kristen itu pola yang Tuhan tunjukkan, bukan random-random, saudara. Ya, tetapi ada satu order, ada satu rutin. Nah, ini rutin ini atau order ini yang kemudian di dalam ibadah itu diterapkan menjadi yang namanya liturgi tata. Ya. Jadi saudara jangan pikir gereja yang ada liturgi itu gereja yang kaku. Nah, kenapa? Sebenarnya sadar nggak sadar, semua gereja itu ada liturgi. Semua gereja itu ada liturgi. Liturgi itu apa sih? Liturgi itu kan yang diulang terus-menerus, ya. Ritmenya bagaimana? Sebenarnya semua gereja itu ada. Nah, cuman pertanyaan kita, apa yang kita cerminkan dari liturgi kita? Nah, kira-kira gitu, ya. Ini nggak masuk ke dalam topik teologi ibadah, nanti saja. Nah, tapi poinnya adalah ada repeatable order. Dan itu mengalahkan atau menghentikan situasi yang chaos. Dan saudara kalau lihat Tuhan, polanya menciptakan satu hari, satu. Satu hari, satu. Ya, Tuhan itu nggak sekali random gitu, ya, saudara, ya. Hari ini 3, besok 0, besoknya lagi 8, begitu. Enggak, saudara. Ada stop dan ada work. Ya, itu satu repeatable order. Nah, ini adalah pola daripada penciptaan. Lalu penciptaan juga punya sifat yang bergerak dari gelap kepada terang. From dark to light. Dari kegelapan, lalu Tuhan Yesus berfirman, jadilah terang. Nah, saudara, sebenarnya ini sifat misional yang Tuhan juga taruhkan dalam hidup manusia. Ya, Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Ya, kita dari bisa sebagai gambar dan rupa Allah, kita dikasih Tuhan kapasitas untuk menjadi co-creator, untuk ikut menciptakan, menata layan bumi dengan segala kapasitas dan sifat-sifat yang tadi ada pada Allah itu. Jadi kita bisa bikin sesuatu dari nggak ada menjadi ada. Manusia punya kapasitas itu. Ya, sekarang kalau pertanyaannya mau buat yang baik atau yang jahat, itu nanti urusan lain. Tapi kita bisa, saudara, bikin yang from nothing
to something gitu. Itu bisa, ya. Lalu kita manusia punya sifat dan kapasitas untuk order, untuk beauty, ya, untuk menata dari yang chaos menjadi sesuatu yang baik. Nah, maka latihan-latihan seperti membereskan rumah, ya, lipat baju, begitu ya, cuci piring, itu sebenarnya latihan rohani juga. Yang kita terus perlu belajar. Saya juga terus perlu belajar dalam hal ini, gitu ya. Nah, hidup dengan order itu adalah bagian dari satu latihan rohani untuk menghidupi gambar dan rupa Allah yang ada di dalam kita. Lalu juga kita dipanggil Tuhan sebenarnya untuk membawa terang ke tempat-tempat yang gelap, mengubah kegelapan menjadi terang. Ya, di mana ada kegelapan kita dipanggil membawa terang. Nah, saudara, ada sifat misional ya dari misi kalau kita lihat seperti itu. Dan dalam Kejadian 1 Tuhan juga panggil manusia untuk menata-layan bumi ini ya. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, peliharalah bumi ya, dan biarlah manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak sampai ke seluruh bumi. Manusia diciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan. Itu kata Kejadian 1 dan ayat 28. Tapi kalau saudara baca ayatnya di situ menarik sekali, dikatakan begini, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa harus sampai 2 kali dikatakan? Saudara, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu menggambarkan apa? Plurality ya di dalam Tritunggal. Yang gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Maksudnya yang gambar Allah itu enggak satu macam, enggak semua laki aja, perempuan aja, enggak. Justru laki dan perempuan itu gambar Allah karena ada plurality di dalam Trinitas. Ya. Kemudian manusia sebagai gambar dan rupa Allah dipanggil untuk menyebar ke seluruh bumi, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Nah, ini kita perlu mengerti dalam konteks historisnya. Saudara, pada waktu itu kan bangsa Israel hidup di tengah-tengah budaya timur dekat kuno, ya, tanah Mesopotamia, Syur, Mesir, Babilonia, gitu ya. Dan pada umumnya, saudara, raja-raja di pemerintahan timur dekat kuno itu, kalau mau kasih batas teritori, itu dilakukan dengan membangun patung. Membangun patung, itu namanya demut, bahasa Ibrani, patung-patung itu. Nah, ketika manusia dikatakan gambar dan rupa Allah, kita itu dibilang selem, gambar, demut, rupa Yahweh. Jadi kita ini patung-patungnya Tuhan Allah. Nah, kenapa harus menyebar ke seluruh bumi? Tadi gunanya patung-patung itu untuk apa? Menandakan daerah kekuasaan. Kenapa manusia, dalam tanda kutip patung-patungnya Tuhan Allah, harus menyebar ke seluruh bumi? Untuk menunjukkan bahwa kedaulatan Allah adalah di seluruh bumi. Ya, jadi sebenarnya bagian dari panggilan prokreasi, punya anak ya, untuk orang-orang menikah. Itu bukan hanya masalah kita itu mau enak atau nggak enak gitu ya. Tapi ini panggilan Tuhan untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudara bayangkan dengan konsep child free yang cuman nggak mau punya anak karena saya takut nggak bisa membesarkan, takut nggak cukup, begitu ya. Nah, itu kekhawatiran yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan panggilan yang begitu besar. Ya. Kemudian kita melihat, saudara, desain Taman Eden itu sebenarnya menyerupai bait Allah. Nah, saya butuh waktu lebih panjang untuk menjelaskan ini, kayaknya tidak mungkin sekarang. Berarti saya kasih aja kepada saudara satu artikel yang sudah tulis dengan bagus dalam bahasa Indonesia. Dan kalau saudara lihat blueprint ya, gambarnya bait Allah. Kalau zaman dulu kan belum ada arsitek. Arsiteknya itu siapa? Arsiteknya itu Musa dan Harun. Sama Tuhan, gambar buat Allahnya bikin begini, bikin begini, kan begitu. Nah, itu saudara gambarnya itu mirip dengan pola yang ada di dalam Taman Eden juga. Nah, para penafsir PL sering mengatakan bahwa Taman Eden itu seperti bait semesta, ya, the temple of the world, temple of the earth, gitu ya. Dan nanti kalau kita baca Wahyu 21 dan 22, ada banyak kesamaan juga antara Taman Eden yang di dalam kitab Kejadian dengan desain langit dan bumi yang baru buatan Tuhan. Ya, batu-batunya, ya saudara, itu batu yang ada di Taman Eden disuruh jadi bahan buat bangun bait Allah di dalam kitab Kemah Suci dulu, di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, lalu juga bait Allah di dalam pemerintahan Salomo, dan juga nanti ada lagi di dalam langit dan bumi yang baru buatan Tuhan. Ya, jadi itu seperti sesuatu yang memang Tuhan maunya begitu. Nah, kenapa ya kok desainnya bait Taman Eden itu temple? Temple itu apa sih? Bait itu apa? Tempat apa, saudara? Tempat
penyembahan. Tempat ada keintiman, hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Dan saudara, penciptaan, paling terakhir apa yang diciptakan? Manusia. Habis menciptakan manusia, Tuhan beristirahat. Ada para penafsir yang bilang bahwa sebenarnya ada ciptaan ke-8. Ciptaan ke-8 itu apa? Sabat, istirahat, rest. Maksudnya apa? Inti yang paling penting, hal yang paling esensi dari misi penciptaan Tuhan. Apa? Bukan cuma Tuhan butuh banyak tukang taman atau satpam untuk jaga bumi, bukan saudara. Tapi adalah penyembahan umat kepada Tuhan. Relasi yang intim antara umat dengan Tuhan. Saudara, manusia diciptakan hari keberapa? 6. Lalu habis itu hari Sabat. Nah, kalau Sabat itu hari keberapa jadinya? 7. 7 ngitungnya dari 1. Satunya dari penciptaan apa? Terang ya. Berarti satunya dari perspektif Tuhan kan. Manusia kan ciptakan hari ke-6 ya. Kalau dari perspektif manusia, Sabat itu hari keberapa? Hari pertama. Maksudnya apa? Manusia terlebih dulu diciptakan. Bukan buat kerja loh saudara. Nah, itu beda sekali dengan konsep Firaun di Mesir yang memperbudak orang Israel. Ya, suruh bikin jerami, batu bata nggak dikasih jeraminya. Ya, diperbudak begitu. Nah, enggak. Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk Sabat. Sabat tujuannya. Sabat itu maksudnya bukan hari-hari gitu ya, bukan ya. Tapi Sabat itu adalah apa? Menikmati keintiman dengan Tuhan. Harga ataupun value keberhargaan manusia, identitas manusia bukan dinilai dari apa yang dia lakukan, apa yang dia capai, apa yang dia produksi, bukan apa yang dia miliki, bukan. Tapi bagaimana dia enjoy, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Makanya Katekismus Westminster bilang apa? What is the chief end of man? Apa tujuan tertinggi manusia? Menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan selama hidup. Nah, saudara, tujuan utama Tuhan untuk hidup kita adalah kita intim dengan Dia. Kita mengenal Dia, kita menyembah Dia, kita satu dengan Dia. Dan ini harus menjadi tujuan misi. John Piper bilang, mission exists because worship does not. Kenapa misi jadi penting? Karena ada banyak orang yang belum menyembah Tuhan, belum kenal Tuhan, belum nyatu dengan Tuhan, ya, belum relasi dengan Tuhan. Makanya mission exist. Kalau terbalik, worship for mission, tujuannya itu manusia, bukan Tuhan tujuannya. Ya. Dan kita akan selalu fokus kepada kebutuhan dunia yang selalu terasa lebih banyak daripada kemampuan kita. Tapi saudara, yang sebenarnya adalah dibalik. Kita dipanggil Tuhan untuk bermisi. Kenapa? Supaya sebanyak mungkin orang kenal Tuhan. Sampai setiap lidah mengaku dan semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, mission exists because worship does not exist. Jadi kita sebenarnya tujuan misi apa? Membuat orang-orang menyembah, mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bersatu dengan Kristus dalam persekutuan yang menyelamatkan. Oke, nanti kita punya waktu lebih banyak bahas ini minggu depan, dan minggu depannya lagi. Saudara, kita masuk ke babak yang kedua, yaitu kejatuhan. Nah, kejatuhan ini bicara soal pemberontakan ya, rebellion, tindak taat, juga tidak percaya, manusia tidak percaya kepada Allah, lebih percaya apa yang dia lihat dan apa yang didengar dari iblis. Lalu, saudara, kejatuhan ini mengakibatkan putusnya relasi manusia dengan Allah dan ada murka Allah. Ya, juga ini menyebabkan gambar dan rupa Allah yang tadi ditanamkan dalam diri manusia itu menjadi rusak, menyebabkan ada kerusakan identitas, kerusakan relasi manusia itu jadi merasa malu, merasa bersalah, sembunyi. Lalu ada masalah juga relasi saling menyalahkan di situ, ya, bahkan juga relasi manusia dengan ciptaan lain,
dengan ular itu juga ya, dengan bagian dari dunia ini juga jadi rusak, ya. Kemudian ada kerusakan terhadap sistem. Tadi kan kita lihat ya, penciptaan itu from chaos to order. Sekarang udah order, karena dosa jadi chaos lagi. Ya, ada kerusakan sistem ya, suami istri, ada kerusakan sistem antara Tuhan, manusia dengan ciptaan, ada kerusakan sistem di dalam bumi ini. Tadinya dapat makanan dari tanah, bisa diolah, ya. Tapi sekarang kata Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, kamu harus cari makanan dari tanah dengan susah payah. Tadinya menikmati prokreasi, ya, anak cucu dan bertambah banyak, tetapi panggilan untuk beranak cucu dan bertambah banyak itu sekarang diikuti dengan apa? Sakit, melahirkan, susah payah. Ya, panggilan untuk mengelola bumi, kerja, ya, itu juga jadi satu beban yang berat. Ada bagian dari orang-orang sih bilangnya kutuk gitu ya di dalam pekerjaan gitu ya. Makanya kenapa orang-orang benci hari Senin ya. Karena ada sesuatu yang menyengat gitu ya. Kerja itu nggak enak begitu ya. Nah, saudara, tanah menumbuhkan semak dan rumput duri yang di dalam penciptaan sebenarnya nggak ada. Lalu saudara baca Kejadian 1, tidak ada saudara di situ ya. Penciptaan ada semak-semak rumput duri. Kenapa? Karena itu sesuatu yang harmful. Ya, nah itu terjadi karena apa? Karena dosa. Eh, Tetapi kemudian Tuhan Allah menciptakan penebusan. Kemudian Tuhan Allah melakukan penebusan. Karena Tuhan Allah punya kasih dan kedaulatan yang besar, yang rencananya tidak bisa dirusak oleh kegagalan kita. Ya, bahkan penebusan itu, saudara, dimulai tepat saat manusia jatuh dalam dosa. Ya, bahkan kalau 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 kita melihat dari bukan dimulai, tetapi itu dinyatakan, saudara, tepat ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi tentu rencana penebusan sempurna ya dari awal sampai akhir. Nah, saudara, ketika dalam Kejadian 3, sebenarnya tema-tema penebusan itu sudah banyak muncul. Ya, Tuhan Allah mencari manusia yang bersembunyi. Tuhan Allah kemudian juga menutupi manusia dari rasa malunya. Tuhan Allah menjanjikan Mesias, menjanjikan penebus yang akan mematahkan kutuk dosa, yang akan mematahkan hukuman maut dan mengalahkan iblis. Kemudian, saudara, kutuk kepada perempuan itu kan dikatakan perempuan itu kan menjadi berahi terhadap suaminya itu ya, pasal 3 ayat 16 ya. Tetapi ternyata perempuan juga dikasih karunia oleh Tuhan di dalam ayat 21 untuk menjadi ibu dari segala yang hidup. Ya, ini luar biasa sekali ya. Kemudian saudara, ada anugerah dalam panggilan kerja yang melampaui kutuk. Ya, nanti kita akan lihat ini di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi poinnya adalah begini. Saya ingin mengajak kita melihat sesuatu. Melihat apa? Saudara, misi itu tentang apa? Tentang Allah yang punya sesuatu niat mengerjakan kebaikan, menyatakan pemerintahan di tengah-tengah manusia ciptaannya, di tengah-tengah dunia ini. Jadi misi itu titik berangkatnya dari mana? Harusnya dari Allah, tindakan Allah. Bukan tindakan saya, ya, tindakan Allah. Allah bekerja. Allah selesai bekerjanya kapan? Sekarang Allah masih bekerja nggak? Masih. Allah membawa jiwa-jiwa kepada Dia. Allah memulihkan dunia ini. Allah masih bekerja. Nah, itu adalah misi Allah. Nah, kita terus ngapain? Nah, saudara, kata kunci di dalam misi Kristen itu adalah partisipasi. Partisipasi. Partisipasi itu apa? Partisipasi itu artinya ikutan. Ikutan. Ya. Nah, kami para penginjil sering ikut para pendeta untuk melakukan yang namanya perjamuan kudus ke rumah-rumah orang-orang sakit gitu ya. Kita ikut partisipasi. Saudara, ikut itu ngapain? Nah, ikut duduk. Nanti kalau dia ngapain kita lihat. Ya kita ikut. Kalau bisa bagiin roti ya bagiin begitu ya. Doa ya doa kalau disuruh. Dan kalau saya nggak ikut juga, jalan itu menjalan tetap. Tapi partisipasi itu memberikan satu ruang untuk saya bisa ikut dengan Allah yang bekerja, ya. Nah, tindakan misi bukan dimulai dari saya yang bekerja, tapi Allah yang bekerja dan saya ikut terlibat dalam kegerakan Allah. Nah, ini yang saya pengen jadi paradigm shift buat kita semua, ya. Nah, saudara, saya pengen mengakhiri dengan mengajak kita melihat doa Bapa kami, ya. Mari kita buka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13.
Saya kira doa Bapa kami bisa menjadi satu spiritualitas yang baik untuk misi Kristen. Saudara, di dalam doa Bapa kami ada cakupan-cakupan yang Tuhan Allah kerjakan di dalam dunia ini. Pekerjaan misi yang dia kerjakan. Saudara, di dalam ayat 9, di situ ada kata-kata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Panggilan misi yang paling utama adalah menguduskan nama Tuhan. Membuat nama Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya nama yang disembah dan diagungkan. Kudus, tidak ada yang lain, tidak diduakan, tidak tertandingi. Kemudian ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Panggilan misi juga mengundang kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi, tunduk pada pemerintahan Allah, dan membuat dunia ini kayak surga. Membuat dunia ini kayak gimana sih nanti kalau Tuhan ada. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi dosa. Itu panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu panggilan meminta penyediaan dari Tuhan yang melampaui kekurangan, melampaui kelaparan, melampaui kemiskinan. Kita dipanggil Tuhan berpartisipasi untuk makannya dunia ini, untuk kecukupan dunia ini. Memberi roti, mendapat roti, dan berbagi roti dengan orang lain. Ya. Lalu dikatakan di situ, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini panggilan untuk rekonsiliasi, panggilan untuk menjadi hospitable, over hostility, bukannya hostile, tetapi hospitable, ramah tamah, lalu punya compassion juga. Dan dikatakan di bagian yang terakhir, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini panggilan untuk setia, panggilan untuk bertahan di tengah-tengah serangan dunia, panggilan untuk endure, untuk faithful, untuk setia. Kenapa? Karena Tuhan yang punya otoritas, yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dia akan datang dan dia akan membawa kita bersama-sama menikmati sukacita di dalam kemuliaan yang sempurna. Ya, saudara, saya pengen ajak kita mengakhiri kelas misi dalam 4 pertemuan ini dengan melakukan persekutuan doa, berdoa untuk beberapa hal. Saudara, misi perlu dimulai dari hati yang berdoa. Dan hari ini saya pengen secara khusus mengajak kita berdoa buat sekolah-sekolah teologi. Ya, buat sekolah-sekolah teologi. Saudara, sekolah teologi adalah tempat orang-orang yang secara khusus merasa Tuhan panggil untuk melayani, untuk dibina, untuk dibentuk, ya, untuk disiapkan untuk melayani Tuhan. Tapi saudara, kadang-kadang orang-orang yang masuk ke dalam sekolah teologi mungkin sangat naif ya, saudara. Kalau saya lihat hidup saya beberapa tahun yang lalu, saya pengen pelayanan, saya suka pelayanan, tanpa menyadari bahwa tuntutan sebagai seorang hamba Tuhan begitu besar. Ya, bagian yang harus dipelajari dalam firman Tuhan begitu dalam, waktu tidak pernah cukup. Saudara, ada banyak pergumulan di dalam sekolah teologi, bagaimana dosen bisa berbagi hidup dengan baik, mengajarkan Injil, ya, mengajarkan ajaran yang sehat, tidak terpengaruh dengan nilai-nilai dunia. Juga bagaimana seorang hamba Tuhan itu bisa disiapkan, dibentuk, ya, mengenal Tuhan, mengenal dirinya sendiri, diperlengkapi untuk melayani. Ya, saya mau ajak kita semua ambil waktu, mari kita ambil waktu berdoa, secara khusus buka suara untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia. Ada banyak, saudara, STT yang ada di Indonesia. Sekarang semakin banyak STT yang dibuat menjamur, tapi abal-abal juga, satu keadaan yang menyedihkan juga. Mari kita berdoa kiranya Tuhan pimpin pelayanan ini, supaya para dosen boleh diperlengkapi Tuhan, mendidik dengan baik, mahasiswa juga boleh diberikan hati yang lembut, dibentuk Tuhan, dan pengabaran Injil boleh terjadi di sekolah teologi. Mahasiswa boleh diberikan, ditumbuhkan oleh Tuhan hati untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia. Kami sungguh berdoa agar ada pengajaran firman Tuhan, pengajaran kebenaran iman Kristen yang tegas, yang jelas di sekolah teologi, sehingga murid-murid dijauhkan daripada kesesatan, daripada paham-paham yang beredar di dalam dunia tetapi tidak sesuai firman. Tuhan, kami berdoa untuk para dosen sekolah teologi supaya boleh mengembangkan ilmu dengan baik dan juga mengajar bukan hanya pengetahuan tetapi sungguh-sungguh membagikan hidup, membagikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah konteks pelayanan yang dikerjakan. Kami berdoa untuk mahasiswa. Ada banyak yang bergumul mungkin Tuhan dengan dirinya, dengan bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana mengenal panggilan, bagaimana boleh mempersiapkan diri untuk melayani. Kau boleh bekerja ya Tuhan, lakukan karya pengudusan, pembentukan untuk para mahasiswa teologi ini, biar mereka boleh disiapkan, diperlengkapi untuk mengemban pekerjaan Tuhan yang agung ini. Tuhan, terima kasih
cukupkan kebutuhan sekolah teologi. Dan kami berdoa supaya dijauhkan daripada motif-motif kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Mohon Tuhan dimuliakan melalui sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini, meskipun sangat singkat, tetapi kami rindu apa yang kami sudah pelajari, Tuhan boleh tanamkan di hati kami, Tuhan boleh pakai itu menjadi berkat dan menumbuhkan kami untuk semakin cinta Tuhan dan semakin mengerti misi Tuhan yang agung. Tuhan terima kasih. Kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini dengan menaikkan doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai ketemu hari Kamis depan.